Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Mas Alfir Hotsom Lumban Tobing dengan NIM 14S19027 bersama teman saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006. Di sini kami akan melakukan visualisasi tentang modul 1 praktikum sistem mikrokontroler yang berjudul IO dasar, yang dimana tujuan dari praktikum kali ini yaitu memahami datasheet dari ATmega 8535 dan mampu membuat aplikasi input dan output pada AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV AVR. Nah, di sini sesuai dengan pada modul yang dimana pada tugas 1 kita akan disuruh melakukan port A sebagai output, yang dimana yang pertama itu langkah pertama kita akan menghubungkan port A atau ATmega 8535 dengan port CN11 pada trainer board. Baru langkah yang kedua itu software CVR. Kita akan melakukan file kita akan melakukan klik file new. Lalu untuk lebih singkatnya, kita akan langsung ke langkah 8, yaitu mengetikkan kode program di aplikasi CV AVR. Di sini kami akan menjelaskan di mana port A sebagai output pada praktikum sismik yang pertama ini, dan pada codingan ini adalah codingan yang kami ambil dari modul yang pertama. Sebentar. Oke. Jadi di sini pada tugas yang pertama ini kami membuat codingan sesuai dengan modul, yang dimana pada modul terdapat include, yang dimana include itu berfungsi untuk menggunakan microcontroller ATmega 8535 dan vote main itu merupakan fungsi utama. Di sini DDRA merupakan input dan port A merupakan output. Lalu setelah kita membuat codingan ini, kita langsung klik project yang ada di sebelah kiri, lalu mengklik build untuk melihat codingan kita ada error atau tidak. Nah, di sini untuk build yang telah kita buat itu tidak memiliki error atau warning. Lalu selanjutnya kita akan membuka Proteus yang sudah kita install di laptop masing-masing. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada ATmega 8535, lalu ada kristal dan kapasitor 1 dan kapasitor 2 sebesar 22 nano. Lalu ada ground, yang dimana ground ini kita ambil dari terminal, dan terdapat 8 buah output pada ATmega yang kita ambil juga dari terminal. Nah, di sini ada 8 input, yaitu input A0, A1, A2, A3, A4, A5, sampai A7. Kita hubungkan dengan LED sebanyak 8 buah, dan terdapat juga ground. Untuk mencoba simulasinya, membuktikan simulasinya, kita mengklik ATmega, lalu menambahkan open file dari program file. Di situ kita memilih tugas 1 dengan .hex, lalu kita open, lalu klik OK. Setelah itu kita running program yang kita buat.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil di mana LED yang pertama itu menyala dan LED yang kedua itu tidak menyala atau padam, selang-seling seperti pada codingan yang kita buat. Nah, untuk tugas yang selanjutnya, kami membuat sebuah codingan yang dimana outputnya itu merupakan binar dari angka 9. Nah, di sini kita dapat melihat port A itu merupakan binar dari angka 9 yang merupakan angka dari kelompok kami itu kelompok 9 100 11001. Nah, setelah kita membuat codingannya, kita langsung ke Proteus. Kita mencek build dulu. Setelah itu kita melihat apakah ada error atau warning. Nah, di sini tidak terdapat error atau warning. Dan setelah itu kita pergi ke Proteus. Lalu mengklik ATMega yang tadi dan mengganti programnya tadi dengan tugas sesuai nomor kelompok .x. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita tinggal running rangkaiannya. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana codingan yang kita buat tadi memberikan perbedaan terhadap hasil output pada LED, yang di mana LED yang pertama itu menyala, sedangkan LED kedua, ketiga padam. Dan selanjutnya sesuai dengan codingan yang telah kita buat, itu codingan binar 9. Nah, untuk fasilitas delay untuk tugas 2 akan dapat dilanjutkan oleh teman saya, Gabriela Sinaga. Baik, selamat sore bagi kita semua. Di sini saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006 ingin melanjutkan hasil presentasi dari saudara Mas Marsal. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang selanjutnya, di mana kita lihat pada share screen ini terdapat. Saya akan menjelaskan mulai dari tugas yang kedua. Nah, di sini kita ada 4 tugas, di mana ada 2 tugas dari modul, ada juga 2 tugas dari sesuai NIM, yaitu NIM saya dan juga NIM saudara Marsal. Nah, pertama kita buka dulu tugas 2 yang dimulai dari modul. Tunggu sesaat. Nah, di sini adalah sesuai dari modul, di mana seperti biasa bahwa kita memakai microcontroller ATmega 8535. Baru di sini kita menggunakan delay. Dan juga ada format sebagai fungsi utama, dan juga kita adanya input. Dan juga ada while. Nah, outputnya di sini ada 2, yaitu di mana adanya 0011 sebesar 8 bit, dan juga memiliki delay sebesar 1000 ms atau berkisar dengan 1 detik. Lalu ada juga porta, output yang kedua ini adalah inverse dari porta yang satu ini. Jadi yang porta ini adalah inverse dari porta yang sebelumnya, di mana kita juga mendapatkan ms-nya adalah 1000. Nah, jadi setelah itu kita save dulu. Udah kita save, baru kita coba kita compile dulu pakai build, apakah dia ada error atau tidak. Nah, ternyata tidak ada error, berarti CPA-VR codingannya ini bisa kita pergunakan. Nah, sekarang kita lanjut ke buka Proteus-nya. .
Oke, Proteus yang saya gunakan ini mirip dengan Proteus yang pertama tadi, rangkaian yang pertama, di mana ada Atmega, dan juga disambung dengan menggunakan wireless, disambungkan ke kristal, baru ada 2 kapasitor yang bermuatan 22 nano, baru ada dibantu dengan ground. Ground ini bisa kita lihat dari terminal, dan juga pada Atmega kita memiliki output sebanyak 8 buah, makanya ada A0 sampai A7. Nah, dan juga di atas ini ada input 8 buah, dan juga dihubungkan ke LED sebanyak 8 buah juga, dan dibantu disambungkan ke ground. Baik, kita langsung aja kita simulasikan. Nah, kita buka ini dari tugas 2 terlebih dahulu. Nah, pastikan ini adalah .exe supaya bisa disimulasikan. Oke, open. Baru setelah kita udah dapat .hex, baru kita oke kan, baru kita run. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa lampunya ini kita lihat menyala sesuai dengan inverse-nya tadi. Jadi tadi inverse-nya tadi berkisar, nah inverse-nya tadi itu berkisar 0B 0011 0011. Nah, menjadi 1100 1100. Nah, jadi yang dihidupkan itu adalah inverse dari yang pertama, menjadi ya 11 berarti yang hidupnya ini. Nah, dia berubah ganti lagi gitu. Jadi dia berkisar 1000 ms, dia berubah lagi. Baru delay-nya 1000 ms, dia berubah lagi seperti ini. Delay. Jadi dia ada delay-nya, kita tunggu sebentar, nanti lampunya akan berubah lagi. Baik, kita langsung juga ke codingan sesuai modul yang kedua. Baik, kita matikan terlebih dahulu. Ini bisa kita X-kan dulu. Oke, baik, kita sekarang masuk ke CPAVR yang 2B. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini juga sama seperti tadi, tapi ini menggunakan hexa. Tadi itu menggunakan biner, sedangkan yang ini kita gunakan hexa. Di mana Atmega 8535 juga, dan kita menggunakan delay. Ada juga void main-nya itu fungsi utama, dan juga kita menggunakan karakter I. Karena dia hexadesimal, kita menggunakan karakter I, di mana input adalah 0xFF, dan outputnya adalah port A, yaitu sama dengan I. Nah, di outputnya port AI ada delay-nya 120, dan juga di mana I di antara, berarti I lebih kecil dari 7, baru I lebih besar dari 7, itu di antaranya. Berarti dia seperti ini apanya, baru di arah sini. Gitu. Oke, baru kita coba kita project-kan, kita buat lagi apakah dia ada error atau tidak. Oke, ini oke kan saja. Oke, dia tidak ada error. Baru kita oke. Oke, kita langsung lanjut aja ke Proteus-nya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk menggantinya itu kita hanya memerlukan klik 8535 tadi, baru kita hanya menggantikan program file yang sudah kita coding tadi. Jadi seperti ini. Pastikan ini .hex ya. Baik, baru oke. Baru nih. Dia akan seperti ini. Akan menyala seperti ini, dan dia itu akan satu-satu gitu, kayak dia itu akan menyala bergiliran gitu, sesuai apa gitu, bergiliran seperti itu. Baik, itu yang sesuai EXA. Nah, sekarang kita masuk ke modifikasi tugasnya. Nah, di mana di sini sebentar, ini tadi sudah sesuai modul, dan kita masuk ke sesuai yang tugas. Yaitu yang pertama adalah NIM saya terlebih dahulu, NIM 006. Kita masuk.
Tunggu sebentar. Aduh. Jangan ganggu ya, weh. Duh, kos pula lagi nih. Jangan ganggu. Nah, ini adalah codingan CPHPR sesuai NIM saya 006. Di mana yang di sini yang membedakan adalah dari biner. Biner dari NIM terakhir saya adalah 06, yaitu 110 seharusnya. Makanya karena dia ada di 8 bit, maka saya bikin jadi 000110. Oh, ya. Baru sama dengan delay MS-nya 1000. Nah, baru saya inversekan lagi pada binernya, yaitu menjadi 1110001. Nah, baru kita coba kita apakan lagi, build lagi, apakah dia ada error atau tidak. Oke kan dulu. Nah, dia tidak ada error dan juga tidak ada warning. Nah, setelah kita udah tahu tidak ada error, kita langsung aja hidupkan, baru kita buka lagi sesuai NIM. Open. Oke. .x juga. Baru kita run. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan menyala sesuai biner NIM saya. Baik, oke, kita lanjut juga. Yang terakhir adalah dari tugas 2 ini adalah NIM dari saudara teman sekelompok saya adalah Marshall. Itu tugas NIM 19027. Di mana yang kita pakai itu adalah NIM terakhir dari nomor 2 digit belakangnya, yaitu kita pakai biner dari angka 27. Ini. Nah, binarnya 27, 11011, dan kita inverse lagi jadi 00100, dan dengan delay yang sama, kita build lagi apakah dia ada error atau tidak. Oke, dia juga tidak memiliki error maupun warning. Nah, baru setelah itu kita masukkan lagi seperti ini, seperti biasa. Baru oke. Nah, berarti ini sudah masuk codingannya ke Proteus dan ini hasilnya. Jadi kesimpulannya itu kalau itu yang dihidupkannya itu adalah inverse-nya. Gitu, yang menyala itu adalah LED pada inverse-nya. Jadi nanti sesuai NIM kita inverse-kan baru nanti LED-nya bakal menyala. Disimulasikan ke Proteus. Baik, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Ini 0 saja. Kita lanjut ke tugas yang ketiga. Baik, di tugas ketiga ini menurut saya cukup rumit. Baik. Nah, kita bisa lihat juga pada tugas ketiga ini. Kita lihat.
rangkaiannya berbeda dari tugas yang sebelumnya. Tapi kita lihat dari codingannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah codingan dari tugas ketiga, ini sesuai modul. Di mana ini ada menggunakan ATmega juga, ada delay-nya juga, ada fungsi utamanya yaitu void, main adalah void. Baru ada juga input-outputnya, inputnya DDRD, outputnya port D, dan juga ada DDRA-nya berbentuk hexa, dan juga ada while. Di mana di sini sesuai pada kolom 1, ada pin 0 sama dengan 0 itu terletak pada LED 1, pin 1 sama dengan 0 dengan port A-nya dengan biner 0B 000100 di LED 4, baru ada juga di pin 2 itu 0B 01000000 itu ada di LED 7. Dan juga di port D, ini kolom kedua terletak pada delay-nya 10, dan juga ada di LED 2, LED 5, LED 8 itu berada di pin 2, pin 1, pin 2, pin 3. Baru di kolom 3 ada di LED 3 dan LED 6. Berarti kita memakai 8 LED seperti ini. Dan juga ada pin D yang kita pakai. Baik, setelah itu kita compile lagi apakah ada error atau tidak. Kita oke kan. Nah, dia tidak ada error dan juga tidak ada warning. Oke, kita oke kan saja. Nah, baru kita masuk ke codingan, rangkaian pada tugas 3. Nah, berikut adalah rangkaian pada tugas 3 kita. Nah, di mana di sini ada ATmega juga, baru ada di sebelah kanan ini ada 8 output, dan juga di sebelah kirinya juga ada output B1, output B2, output B3, output B4, output K1, K2, dan K3. Baru di sini ada button, ada buttonnya sebanyak 12 biji, dan juga dihubungkan menggunakan wireless pada input. Jadi input ini input B1, B2, B3, B4, dan K1, K2 itu di input, baru disambungkan menggunakan wireless pada button. Dan juga di atasnya ini ada juga LED bridge, gitu, yang beda dari yang tadi, dan juga dibantu juga dengan input masuk dan juga ada buttonnya. Baik, kita langsung masuk saja. Yang tadi, nah kita buka Excel-nya pada tugas codingan 3. Ini yang sesuai modul. Oke, baru kita run. Nah, dia akan menyala seperti ini. Itu. Nah, dia akan menyala, ada warna merah, hijau, dan juga yang di atasnya itu ada warna biru. Oke, lanjut kita ke yang tugas ketiga yang terakhir, yaitu adalah tugas yang sesuai NIM juga. Kita X-kan saja ini. Nah, baru kita masuk ke tugas 3B. CPAPR. Baik, nah inilah tugas yang saya modifikasi. Di mana yang saya modifikasi itu adalah kita menggunakan LED 147 pada kolom 1. Nah, pada kolom 2 kita menggunakan LED kedua, kelima, dan ke-8. Baru ada reset, dan yang kolom ketiga kita menggunakan LED yang ketiga dan ke-6. Nah, yang dimodifikasi adalah sesuai NIM saya. Yaitu saya pakai binar juga sama seperti tugas kedua. Baru juga adanya port A ada 2, outputnya yaitu NIM saya, binar NIM saya, dan juga inverse dari NIM saya. Baru setelah itu kita masukkan. Nah, ini fungsinya ini adalah yang banyak ini, yang port A sampai dia ke 10 balik. Ini adalah lampu LED akan menyala berurutan dari pin 0 hingga ke pin 7.
baru dia nyala kembali dari pin 7 hingga ke pin 0. Nah, jadi seperti ini codingannya. Oke, kita langsung saja apakah dia ada error atau enggak lagi. Baik, tidak ada error dan tidak ada warning. Baik, kita langsung saja ke Proteus-nya. Kita buka. Kita langsung ke tugas 3.hex, open, baru oke, baru kita nyalakan lagi. Baik, nah dia akan menyalakan seperti ini. Ini yang sesuai nih saya. Mungkin sampai sini aja hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih sudah menonton. Saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006 dan juga rekan saya, kelompok 9 juga, Marsal Luban Tobing dengan NIM 14S19027. Terima kasih sudah menonton video kami.